can get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Halo teman-teman, sekarang kami berada di depan Masjid Lama Gang Bengkok. Di sini kami akan menelusuri apa aja sejarah dari masjid ini. Terus ya. Halo teman-teman, jadi di samping saya sekarang ini ada Bapak Haji Muklis Tanjung, yang dimana Bapak ini akan membantu kita menelusuri sejarah dari masjid ini. Masjid Lama Gang Bengkok ini merupakan salah satu warisan budaya yang bisa dikatakan budaya campuran, akan tetapi menjadi satu. Begitu juga dengan sikap toleransi yang terdapat di dalamnya, membuat masjid ini banyak dikenal masyarakat setempat. Apalagi banyak orang-orang yang rela untuk menyumbangkan sebagian miliknya untuk masjid ini. Maka dari itu, masjid ini hendaklah dapat dijaga dengan baik dan pembangunannya dapat berjalan seiring waktu sehingga tidak runtuh. Masjid tersebut berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Muhammad Ali, atau lebih dikenal dengan nama Datuk Kesawan. Lalu, ketika proses pembangunannya, Jong Afi yaitu seorang saudagar Tiongkok yang hijrah ke kota Medan pada awal abad ke-19, dan Jong Afi sendiri menanggung seluruh pembangunan masjid tersebut. Sebelumnya, di daerah tersebut sangatlah sunyi, dan hanya ada beberapa masjid yang berada di pusat kota, seperti Masjid Al-Osmani, Masjid Raya, dan masjid besar lainnya. Lalu, dibangunlah Masjid Gang Bengkok ini yang juga memiliki sebuah sejarah antara orang Melayu dengan orang Tionghoa. Dan masjid ini memiliki 3 campuran budaya, yaitu Melayu, Tionghoa, dan Persia. Tepatnya Masjid Lama Gang Bengkok ini didirikan pada tahun 1875 dan memiliki nama yang aneh karena pada awal pembangunannya masjid tersebut berada di sebuah gang sempit dan lekokan. Kemudian terdapat juga belokan atau tikungan pas di depan masjid tersebut. Lalu ditambah dengan tidak pernah adanya nama resmi yang terdapat pada masjid itu. Sehingga masjid tersebut diberi nama Masjid Lama Gang Bengkok. Dan sebelum masjid ini diresmikan, maka itu terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Delhi. Arsitektur masjid ini juga menunjukkan perpaduan berbagai budaya yang menjadi simbol toleransi di kota Medan. Budaya Melayu terlihat dari dominasi warna kuning dan hijau serta sejumlah ornamennya. Sedangkan gaya arsitektur Cina yang paling menonjol terdapat pada atap masjid yang semakin melebar ke bawah dan melengkung di tiap sisinya. Sementara itu, budaya Timur Tengah terwakili dari gapura dan mimbar yang ada di dalam masjid ini. Renovasi sempat dilakukan pada bagian atap, yang dulunya atap masjid ini hanya menggunakan seng, lalu diganti dengan baja ringan. Dinding yang sebelumnya hanyalah semen, kemudian diganti dengan marmer. Selanjutnya, lantai yang dulunya menggunakan porselen diganti dengan granit. Masjid Lama Gang Bengkok juga memiliki beberapa peninggalan dari awal adanya masjid tersebut didirikan hingga saat ini. Dan di sini kita akan memaparkan beberapa di antaranya. Yang pertama, sumur. Di dalam masjid tersebut terdapat sebuah sumur tua, di mana sumur tersebut sudah ada sejak didirikannya masjid ini, dan juga masih sangat awet. Bahkan air yang terdapat di dalam sumur tersebut masih jernih dan tidak pernah kering. Yang kedua, terdapat muazin. Di sana juga terdapat sebuah tempat untuk mengumandangkan azan dan untuk orang baca Al-Quran setiap Jumatnya. Dan tempat tersebut juga masih sangat kokoh sampai saat ini. Yang ketiga, ada mimbar. Di sana juga terdapat sebuah tempat khatib Jumat untuk mengisi ceramah. Yang keempat, ada kuburan.
Di bagian belakang masjid tersebut terdapat sebuah kuburan dan kata narasumber itu merupakan sebuah kuburan lama yang di dalamnya terdapat tanah wakaf juga para makam dari keluarga datuk tersebut. Akan tetapi sekarang sudah menjadi pemakaman untuk para warga setempat. Namun tetap harus seizin daripada yang bersangkutan di dalamnya. Dan yang terakhir, terdapat sebuah perpustakaan yang masih kokoh dan di dalamnya terdapat buku-buku bersejarah seperti perpustakaan-perpustakaan pada umumnya. I think we could work it